إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah kita senantiasa selalu bersyukur dan mensyukuri atas segala nikmat rahmat taufik dan hidayah Allah, khususnya nikmat iman dan Islam yang masih melekat dalam hati kita masing-masing, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir dalam majelis Jumat dalam rangka untuk sebagai bentuk peningkatan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kepada keluarga, para sahabatnya dan kepada kita semuanya selaku penulis risalah dan perjuangan beliau. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Dalam kesempatan ini khatib akan menyampaikan tentang bagaimana kita menjadi asbab turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang hidayah, kita berbicara tentang suatu perkara yang sangat penting dan paling utama dan sangat mendasar bagi kita semuanya, karena hidayah merupakan sesuatu yang akan menyelamatkan kita semuanya, baik dunia maupun akhirat kita. Dan beruntunglah bagi kita yang sudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya sebaliknya merugilah bagi kita yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi kita yang mungkin masih belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang belum bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jemput hidayah itu dengan berusaha dengan sekuat tenaga bagaimana hidayah itu kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 178. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. Maka barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang telah memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lah orang-orang yang merugi, rugi di dunia maupun akhirat. Karena hidayah adalah hak prerogatif Allah, hak istimewa Allah. Hanya Allah lah yang bisa memberi hidayah kepada seseorang. Kita hanya perantara untuk menjemput hidayah Allah itu. Dalam surah Al-Kahfi ayat 17, Allah juga berfirman, "May yahdihillahu fahuwal muhtad." Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang telah memperoleh petunjuk. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang mampu memberi hidayah kepada. Bahkan Rasulullah SAW sendiri tatkala pamannya Abu Thalib akan meninggal dunia, bagaimana Rasulullah SAW menuntun beliau Abu Thalib pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa kata Abu Thalib? Saya bisa menyenangkan hatimu wahai Muhammad mengucapkan la ilaha illallah, tetapi apa akan dicela oleh kaum Quraisy, karena Abu Thalib merupakan pembesar kaum Quraisy. Maka turunlah ayat sebagaimana dalam surah Al-Qasas ayat 56. Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah akan memberi petunjuk pada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah, dialah Allah
yang maha mengetahui orang-orang yang berhak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang pemimpin, bahkan Nabi pun, seorang Rasul, tidak mampu memberi hidayah, tidak bisa menuntun pamannya Abu Thalib untuk masuk Islam, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hadirin jamaah jemaah, memang hidayah hak prerogatif Allah, tetapi bagaimana kita menjadi asbab, menjadi sebab seseorang mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Nah, kita masing-masing memohon petunjuk dari Allah SWT. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita. Bagaimana kita setiap sholat, kita sudah berdoa, mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, dalam surah Al-Fatihah. Tunjukilah kami, ya Allah, pada jalan yang lurus. Itulah yang kita minta dalam surah Al-Fatihah, meminta petunjuk kepada Allah agar kita berada dalam jalan yang lurus. Bahkan dalam doa kita, sebagaimana yang ditentukan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-afah wal-ghina. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau petunjuk, al-huda, wat-tuqa, dan ketakwaan, wal-afaf, dan perlindungan, wal-ghina, dan kekayaan. Inilah doa yang selalu kita panjatkan selesai sholat, memohon petunjuk kepada Allah SWT agar kita selalu mendapat hidayah dari Allah SWT. Inilah tuntunan dari Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah. Kalau memang hidayah hak prerogatif Allah, mari kita menjadi asbab, menjadi perantara seseorang mendapat hidayah dari Allah SWT. Karena tatkala kita menjadi perantara seseorang mendapat hidayah dari Allah SWT, maka pahala yang akan mengalir kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, man da'a ila hudan, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'a, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Tatkala seorang penceramah, mubalik, seorang dai mengajak seseorang menuju kepada kebaikan, kemudian orang itu mengikuti kebaikan itu, maka orang yang mengajak itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Pahala itu akan selalu mengalir kepada kita yang mengajak seseorang untuk melakukan kebaikan dan dia mengikuti ajakan kita, maka pahala itu akan mengalir kepada kita tanpa mengurangi, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang melakukannya. Oleh itu, para hadirin, mari kita menjadi khairun nas, alhamdulillah. Sebagai manusia adalah orang yang membawa manfaat kepada orang lainnya. Nah, kalau kita mau menjadi orang yang banyak manfaat kepada orang, mari kita ajak saudara-saudara kita yang belum mendapat hidayah, yang belum atau berada dalam kesesatan, kita ajak dalam kebaikan. Kita menjemput hidayah Allah. Tatkala orang itu melakukan kebaikan karena kita, perantara kita, maka pahala itu akan mengalir kepada kita. Bahkan kita para pendakwah, orang yang mengajak kepada kebaikan, orang yang mengajarkan ilmu, pahala yang mengalir terus walaupun orang itu sudah meninggal dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW hadis riwayat muttafaqun alaih, "Mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salat." Apabila mati seseorang anak cucu Adam, inqata'a amaluhu illa min salat, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah akan selalu mengalir pahalanya untuk infak masjid, pesantren, anak yatim, panti asuhan dan lain sebagainya, dan itu manfaat bagi umat, maka pahalanya mengalir walaupun orang sudah meninggal dunia. Kemudian yang kedua adalah ilmu ilmu yang membawa manfaat bagi seseorang. Kita mengajarkan ilmu kepada seseorang dan dia terus
mengajarkan pada seorang, terus mengajarkan pada satu orang, dan itu membawa manfaat bagi dirinya, maka pahalanya akan mengalir pada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga adalah awalul sholihin dan berkah. Kemudian anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya, pahalanya akan mengalir, doanya akan mengalir pada orang tua. Oleh karena itu, manakala orang tua kita masih ada dan sudah tiada, kita selalu mendoakan kepada orang tua kita. Anak soleh pasti akan mengalir, doanya akan mengalir pada orang tua kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah lillazii hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Syada la ilaha illallah wa la syarika lahu wa syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Inti dari khutbah yang kami sampaikan pada kita masing-masing pribadi menjadi asbab, menjadi sebab seseorang mendapatkan hidayah dari Allah. Walaupun kita masih belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita berbanyak berdoa, mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wati. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qulana وتدرعنا وتقصرنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الولاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والربا والزنا والزلازل والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن. أمرنا هذا أنت وليس خاصة وبلدان في عام إنك لا كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر